Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di mata kuliah konten kreatif 1. Kalau kemarin kita sempat terputus ya, Mas Satria. Silahkan dilanjutkan. Oke. Kemarin sampai dunia konten ya. Ini ada sebuah penggambaran yang bagus Pak Alam dari dunia konten atau dunia digital atau dunia maya. Gitu. Ini ada sebuah film dari Walt Disney. Ini sangat terkenal karena kan Walt Disney kan filmnya keren-keren. Iya, keren-keren Bang. Animasinya keren-keren ya. Ini ada Work It Up tapi yang kedua. Yang kedua tuh dia tuh ceritanya tersesat di dunia maya, di dunia internet gitu ya. Jadi karakter gamenya ini tersesat di dunia maya. Mungkin mahasiswa kita udah pada nonton belum ini ya? Harusnya udah. Harusnya udah ya. Anak muda. Nanti kalau belum setelah lihat video ini coba nonton. Karena ya? ini membuka pemikiran kita tentang dunia konten gitu. Karena kita diajak berselancar atau bermain-main di dunia digital gitu. Ini lucu banget. Jadi tugasnya adalah tonton film ini. Itu jadi tugas. Boleh. Jadi tugas kita menyenangkan saja ya. Iya. Boleh juga. Oke, tugas pertama nonton film ini. Ya tahap 2. Oke, kemudian tapi yang ilegal ya. Jangan download. Siap. Oke, kemudian. Itu jadi sangat seru sekali Pak di dunia itu ada konten kucing-kucingan kayak yang sering ditonton tuh video kucing gitu Pak. Saya suka sekali itu Pak, video kucing. Itu kan juga termasuk konten. Terus dia ke game. Pokoknya tonton sendiri aja. Intinya dia tersesat di dunia maya, ke servernya, kemudian menemukan banyak sekali konten karena dia terjerumus di server ya. Akhirnya dia nonton konten semua gitu atau gimana? Kira-kira seperti itu ya? Ya ada konfliknya dan Saya tonton aja lah. Nonton juga agak lama jadi. Berarti PR buat saya juga. Saya harus nonton juga. Saya belum nonton. Itu membuka pikiran kita tentang dunia konten seperti itu. Kemudian. Ini ada sebuah perumpamaan ya. Saya itu mengumpamakan itu jangan biarkan peselancar hanya mengapung di pantai yang ramai. Kalau pantai ramai itu kan orang itu pada nunggu ombak gitu loh. Iya kan? Pada nunggu ombak. Itu ibaratnya tuh orang dengan peselancarnya itu tuh kayak orang dengan gadgetnya. Mereka tuh berselancar scroll. Tapi kalau ketika ada ombak, dia langsung naik gitu, langsung berselancar gitu. Kayak kita menemukan konten yang baik itu bisa kita like atau bisa kita kunjungi halamannya atau bisa bahkan kita bisa beli produk yang dikontenkan itu. Gambarannya itu gini tadi ya? Kita kan di internet berselancar ya. Berselancar. Kalau kontennya nggak menarik karena rame banyak ya, kontennya nggak menarik kita scroll terus. Tapi begitu ada ombak yang menarik, langsung klik sampai beli malah. Nah itu kan menguntungkan perusahaan atau bahkan kita sendiri gitu. Jadi, karena ada karenanya Pak. Karena ternyata itu pantai kita tuh sangat bludak gitu. Oh iya ya. Bludak itu bahasa Indonesianya bluber. Bleber gitu. Bleber. Rame pokoknya. Rame sampai muntah-muntah lah. Karena di data We Are Social tahun 2020 kita ambil Januari kemarin dari data We Are Social itu Indonesia tuh menempati peringkat ketiga dunia untuk pengakses internet terbanyak Pak. Ketiga Pak di dunia loh ya. Ketiga. Banyak negara di dunia dan kita Indonesia peringkat ketiga. Bayangkan orang tuh semua tuh internet. Ibarat kata kalau di dalam pantai itu pantai Indonesia itu bludak gitu. Pokoknya nyiptake ombak sedikit aja. Yang kena kan lebih banyak. Betul daripada di negara yang mungkin orangnya sedikit ya Pak ya. Jadi yang berselancar di Indonesia itu termasuk peringkat 3. Tinggal kita bikin ombak walaupun kecil aja pasti ada yang mau berselancar di situ. Seperti itu sih Pak untuk kenapa sih kita tuh penting bermain konten zaman sekarang. Apalagi di Indonesia sangat penting dong ya. Itulah that's why konten itu penting. Yang pertama, yang tadi seperti slide yang sebelumnya, zaman sekarang hampir tidak ada orang yang tidak punya akses internet. Semua orang bahkan di Solo nih, walaupun di Solo loh, itu tukang becak saya itu kemarin ketemu itu dia pakai smartphone. Iya bener loh. Nunggu pelanggan itu sambil tahu Facebookan atau Instagraman gitu Pak. Jangan-jangan udah TikTokan Pak. Wah mungkin bisa jadi. Iya benar juga. Karena sampai bukannya tapi seorang tukang becak aja sampai punya akses internet. Benar. Berarti kan banyak sekali itu kalangan masyarakat itu bisa mengakses internet. Sudah terbuka sekali ya. Dan internet butuh konten gitu. Terus kemudian, yang kedua untuk industri atau bisnis sedang sangat bergantung pada teknologi informasi, terutama pada pandemi ini Pak. Oh iya ya, apalagi ada pandemi ini pasti semuanya. Ya benar. Jadi kalau yang bisnis makanan kalau nggak ada konten
orang tuh mau lihat produk kita tuh kayak gimana ya, gitu. Nggak tahu kan? Juga ya benar. Kalau cuman harus datang gitu ya kalah sama yang lain. Kita bangun tidur kadang-kadang udah buka kok. Kadang juga karena pandemi kan orang takut keluar, Pak. Ya, benar juga. Jadi harus rajin bikin konten yang itu menarik ya, yang kreatif. Betul. Jadi kebutuhan itu harus benar-benar ada ya. Oke, kemudian. Terus kenapa konten itu penting? Yang ketiga tuh saat ini tuh banyak orang berlomba-lomba menguasai dunia maya. Mereka ini ingin disebut sebagai influencer. Ketika orang sudah sampai di level influencer, itu keuntungannya banyak sekali, Pak. Bahkan kita misalnya main ke kafe ini, itu kemungkinan kita nggak bayar kok. karena malah kan? Justru mendatangkan ini ya sebagai kafe. Influencer datang tempatku mereview, tak bayari malah. Enak banget juga ya. Saya juga pengen, Pak. Tapi saya orangnya introvert jadi enggak. Introvert tuh. Iya, Pak. Ada kasus introvert yang bisa ngomong loh. enggak. Maksudnya gini. Tapi bener, Pak. Ini ada kasus juga banyak anak kecil sekarang ketika ditanya cita-cita kamu jadi apa, kadang-kadang lucu loh jawabannya, Pak, sekarang. Jadi YouTuber. Tapi memang gara-gara sudah katakanlah televisi sudah mulai turun, sekarang itu seolah-olah kita itu bisa membuat saluran televisi sendiri mandiri. Dan terbuka loh. Saingannya ya tergantung kontenmu bagus atau enggak. Betul. Kamu bisa jadi influencer atau enggak. Betul. Kalau kamu jadi ya katakanlah ibaratnya kamu sudah memiliki saluran televisi, ya kan? Iya, makanya itu. Ya benar-benar. Tinggal makanya bagaimana kita membuat konten yang menarik gitu. Ya betul. Konten yang menarik sampai kita bisa menjadi seorang influencer. Tapi ya influencer tuh kalau di Indonesia ada yang negatif, ada yang positif. Tapi harus yang positif ya. Jangan yang jangan seperti yang bikin prank-prank sensasi doang. Iya itu wah itu influencer yang jelek itu. Ya, mungkin duitnya banyak, tapi dosanya juga banyak. Ya benar juga. Duitnya banyak, begitu dikubur dosanya banyak juga. Oke. Kemudian yang terakhir tuh bikin calon pelanggan kamu dan produkmu tidak berjarak melalui sebuah konten. Ini khusus untuk mahasiswa bisnis, ekonomi dan bisnis ya, Pak ya. Jadi kalau kita punya produk atau punya jasa itu kita kurangi jaraknya dengan konten. Maksudnya apa? Ketika kita punya produk dan pelanggannya tuh jauh, itu kan pelanggan tuh susah kalau mau harus ada transportasi, harus datang ya. Tapi kita sediakan fasilitas berupa konten tuh biar pelanggan tuh nonton konten kita, paham produk kita, jadi ya bisa langsung akhirnya benar. Jadi mendekatkan terhadap kita dimanapun kita bisa memiliki kemungkinan pelanggan yang sangat jauh pun, bahkan antar negara pun bisa. Pengalaman saya tuh pernah bikin video untuk pabrik yang ada di Kalijambe, pabrik apa namanya, mebel. Mebel ya. Itu ada furnitur lah ya. Iya, furnitur. Ada bayar dari Jerman. Dia tuh pengen banget main ke mebelnya itu. Tapi sangat jauh. Makanya bosnya mebelnya ini minta tolong ke tim saya untuk bikin company profile video, konten video. Dan foto gitu. Difoto, di video pabriknya seperti apa. Diedit, dikirimkan ke sana, ke Jerman ya. Langsung beli. Sebulan tuh 12 kontainer. Wow. Ya itu. Bayangkan tuh berapa uang itu. Jadi sebetulnya dari konten kita bisa bikin pelanggan belahan dunia manapun bisa akses loh. Bisa akses dan langsung beli. Kalau orang luar tuh ketika lihat produk kita bagus, pembuatannya bagus, rapi, itu langsung beli. Jadi pelanggannya itu dari belahan dunia manapun bisa kita jangkau, katakanlah seperti itulah pentingnya sebuah konten. Harus konten harus. Kemudian tadi kok ada foto cewek ya? Untuk pemanis saja. Oke. Kemudian ini kita jelaskan macam-macam konten kreatif populer ya. Itu ada yang nomor 1 ada visual, ada audiovisual, ada blog, musik. Jadi macam-macam konten kreatif itu banyak ya? Banyak sekali. Dan kita karena ini mata kuliah, kita pelajari yang pertama dulu yaitu visual. Jadi kita mempelajari tentang visual ya? Visual. Jadi ada fotografi, infografis, meme. Ada poster, feed Instagram, undangan event, microblog dan lain sebagainya. Banyak sekali. Berseliwan di dunia maya. Kemudian ada contoh-contohnya kan kayak gini, Pak. Ini ada Pak Alam tuh. Waduh, saya jadi malu itu situ. Ini ada sosmednya STI Surakarta gitu. Ini yang bikin kontennya siapa? Kebetulan ya silakan cari sendiri. Ya, depan saya. Waduh. Kemudian ini
Besok itu di konten untuk sekarang kita mempelajari konten visual. Yang konten kreatif 2, besok itu kita mempelajari konten audio visual. Jadi di semester ini kita mempelajari konten kreatif 1. Semester depan ya kita akan mempelajari konten kreatif 2. Jadi kita gembok dulu yang audio visual. 1 visual aja ya kreatif. 1, 2 audio visual. Betul, itu semester depan. Kemudian bicara tentang konten visual, ini banyak fakta menarik juga sih, Pak. Jadi yang nomor 1 ini dari beberapa sumber ya. Ternyata untuk konten visual, konsumen dapat menerima dan mengikuti instruksi visual 323% lebih baik daripada dalam bentuk tulisan biasa. Jadi kayak apa namanya? Misalnya PowerPoint ini ya. Kalau nggak ada gambarnya mungkin mahasiswa nggak ngikat, nggak gampang ingat gitu. Nggak gampang ingat. Bahkan ada penelitiannya ya. Ada penelitiannya. Dan angkanya sangat detail, 323%. 3 kali lipat. 3 kali orang lebih mudah untuk mengingat sebuah visual daripada hanya sekedar tulisan. Dan itu udah ada penelitiannya. Ada. Berarti sangat penting ya visual itu. Sangat penting. Iya. Terus sama 2, sebuah post menyatakan image dalam ini malah lebih tinggi Pak Alam. 650% tingkat engagementnya lebih tinggi dibandingkan post yang isinya hanya tulisan. Ini untuk mungkin untuk kasus untuk yang di sosial media ya. Jadi kayak misalnya microblog itu atau artikel biasa. Kalau nggak ada gambarnya atau visualnya itu paling dilewati. Kadang dilewati. Begitu ada fotonya dulu, ada gambarnya dulu misalkan. Stop dulu apa ini? Iya, gambarnya juga relevan. Harus ada relevan juga. Betul. Itu penelitiannya juga udah ada tuh 650%. Jadi 6 kali lipat ya. Tingkat engagementnya. Jadi ya usaha sedikit, tinggal taruh gambar di situ. Itu udah 6 kali lipat kontenmu lebih menarik gitu. Daripada hanya sekedar tulisan. Betul. Kemudian. Yang ketiga, saat orang mendengar informasi, mereka cenderung mengingat hanya 10% dari informasi. Jadi kayak kita cerita kayak gini. Mungkin kalau nggak ada video, mungkin cuma 10% yang diingat. Tapi kalau kita ada kamera, ada PowerPoint, itu ternyata orang mampu 65% mengingat lebih. Informasi tersebut 3 hari kemudian. Jadi sama-sama 3 hari gitu Pak. Sama-sama 3 hari. Terus kemudian kamu masih ingat nggak tuh? Oh yang itu toh. Yang gambarnya gini toh. Iya bener tuh. Lebih ingat gampang daripada hanya sekedar tulisan. Makanya kalau saya tuh bikin PowerPoint tuh minimal harus ada gambarnya. Betul. Jangan tulisan doang. Oke, kemudian. Iya, tahu tak Pak. Oke, kemudian. Ini cuman cuman penekanan. Gimana itu? Bahasa Inggris. Do you want your content to stand out in the midst of all the noise online? Do you want to see better results with your content marketing? Artinya, jika kamu ingin kontenmu berdiri di tengah hiruk pikuknya dunia online, kebisingan di dunia banyak sekali. Jadi bising, kamu pengen berdiri di tengah situ, ya kan? Terus do you want to see better result? Apakah kamu ingin melihat hasil yang baik, hasil yang bagus lebih ya? baik? Dilihatlah ya dari konten marketing ya. Untuk konten marketing ya. Visual content is the answer. Jadi visual content itu adalah jawabannya, bahkan sampai disensor itu soalnya penekanan. Penekanan. Biar ingat bahwa itu adalah answer. Bahwa visual itu answer. Kan disensor Pak. Iya disensor. Sensornya manual. Oke. Kemudian. Wah ini ada contoh kasus Pak. Contoh kasus kekuatan visual. Ini kita amati. Pak Alam pernah lihat gambar ini? Wah sering sekali nih. Sering sekali kan. Jadi memesnya. Iya ini tuh udah berseliweran di mana-mana. Iya benar. Coba kalau Pak Alam melihat gambar ini, apa yang di pikiran saya? Iya, di pikiran Pak Alam. Banyak memes yang membuat diganti-ganti ini lihat apa terus sering banget dan diganti-ganti teksnya terus. Tapi gitu. Ini kita bisa ambil persepsi ya, atau persepsi tentang visual gitu. Jadi ada 2 persepsi. Pertama dari cowok. Mungkin kita di ini aja di sesi ketiga aja. Oke. Jadi biar mahasiswanya mikir apa sih menurutmu apa, persepsi menurutmu apa. Nanti kita jawab versinya persepsi dari Mas Satria. Masih belum kebuka. Oke, cukup sampai di sini dulu. Kita lanjutkan di sesi ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tekan telu.